memberi satu opini ya. Yaitu mengenai handlebar integrated ya. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi. Di episode kali ini saya akan secara serius ya memberi satu opini ya. Ya mungkin hanya berlaku untuk saya pribadi, tapi sebetulnya mungkin juga akan berlaku secara luas juga yang mempunyai pemikiran sama ya, yaitu mengenai handlebar integrated ya. Integrated handlebar. Oke. Di depan saya ini ada dua sepeda yang total beda ya. Yang satu adalah aero, yang satu adalah non aero. Oke, katakanlah all round endurance atau light atau apanya sebenarnya. Oke. Nah, sejak 2 tahun terakhir ini ya, tren-tren aero handlebar yang integrated system itu sudah mulai meluas ya, dan ya orang menyukainya karena apa? Tampil bagus, nampak ganteng ya toh. Semuanya bagus, apalagi dengan kabel-kabel yang bisa dimasukkan dalam ya kan. Ini masih belum jadi ya, jadi ya kabel-kabel yang masuk di dalam ya. Jadi akan kelihatan seperti seolah-olah dari depan. Kalau misalnya dilihat dari depan seolah-olah bagus, bersih ya kan. Sedangkan yang sistem lama kabelnya terlihat seperti ruwet begini ya, ada di luar ya kan. Oke. Nah, saya akan bahas apa sih kelemahannya handlebar yang aero integrated ini ya. Ya, saya akan bahas. Saya beruntung dibantu oleh sepeda ini ya. Ini adalah sepeda fitting, bukan sepeda trainer, tidak untuk trainer, tidak untuk training, tapi untuk fitting ya. Dan kebetulan sepeda ini sudah saya set seperti sepeda ukuran saya, geometri saya ya. Saya nembak ini ukurannya TCR ya, size M, oke. Saya naik, pas sekali ya, pas seperti sepeda saya, yaitu dengan stem 120, oke. Stem 120 dengan handlebar saya yang 420 mm 42 cm, oke. Nah ini persis seperti punya saya, oke. Nah, ada 2 macam handlebar ya kan. Yang satu aero handlebar yang Anda lihat di sini integrated, dan yang kedua adalah compact standard handlebar ya kan. Oke. Nah, kenapa kok saya sangat anti dengan handlebar yang sama seperti ini ya. Seperti ini. Kalau Anda ingat di video saya yang 3T, saya bahas mengenai 3T, sepeda putih yang doreng-doreng itu, dia menggunakan handlebar yang integrated ya. Bukan integrated ya, tapi handlebar aero yang sisi-sisinya sangat tajam ya. Apa akibatnya kalau misalnya saya memakai handlebar aero itu? Ketika saya memakai 260 km waktu itu dari Surabaya Tuban PP, saya merasakan tangan saya sakit luar biasa ya. Saya nggak bisa megang di sini lama-lama ya kan, karena ini tajam ya, tajam di tangan saya, tajam luar biasa. Jadi bayangkan kalau saya harus megang kayak gini selama berjam-jam ya, sakit sekali. Dan jeleknya saya dipaksa untuk berada di satu posisi saja, di satu posisi, yaitu posisi hood. Saya harus megang di hood terus ya.
Lihat, saya harus megang di hood terus. Nah, kalau saya di posisi begini, kan otomatis saya butuh relax ya. Relax di posisi top. Nggak bisa saya. Sakit sekali. Sakit sekali. Ketika saya kembali ke sini lagi, dan saya harus berjam-jam di sini, ya, apa yang terjadi? Saya nggak bisa relax. Ya, saya dipaksa untuk dalam posisi pakai gini, seperti ini berjam-jam. Kalau saya mau relax upright sedikit agak tegak nggak bisa, karena ini tangan saya pasti sakit. Ya, saya hanya bisa di dua posisi, yaitu di hood sama di drop. Ya, di drop. Kalau di drop kan saya harus lebih bungkuk lagi, begitu. Ya, oke. Nah, inilah kenapa saya tidak suka. Jadi kalau misalnya Anda memang katakanlah suka bersepeda lebih dari 100 km, ya, sebaiknya Anda jangan pilih ini deh, ya. Hati-hati, ya. Tapi saya juga tahu bahwa biasanya pemilik propel ini mereka juga sepedaannya nggak jauh-jauh amat. Mungkin lebih sering di bawah 100 km. Mereka seneng kebut-kebutan, ya, high speed misalnya 50 kph, 60 kph bahkan 65, bahkan ada yang sampai 70 dengan menggunakan propel ini. Karena memang aero, ya, dan mungkin jarak tempuhnya mungkin ya 50 km mereka sudah pulang. Ya, itu sih oke-oke aja. Ya, makanya yang di sebelahnya itu adalah Giant Defy. Giant Defy itu adalah sepeda untuk relax, ya. Dia tentunya tidak akan membuat aero bar, ya, tapi yang relax. Sehingga saya dengan handlebar yang compact ini bisa dengan nyaman memegang di posisi top, di posisi hood, dan di posisi drop dengan nyaman. Kalau saya bisa dengan nyaman, kadang misalnya kalau dalam perjalanan jarak jauh, misalnya kadang saya tidak berhenti selama 75 km, 80 km. Jadi saya bisa dengan posisi ini 1 jam, posisi ini 1 jam, kembali posisi ini 1 jam. Tidak terasa lebih dari 50 km tercapai dengan nyaman, ya. Kalau saya keluar kota misalnya, dan di mana saya sudah mencapai ke daerah yang di luar kota, jadi di pinggiran, di mana trafiknya juga tidak terlalu ramai, saya akan pindah ke posisi ini, relax sekali, enak. Saya bisa berjam-jam di posisi ini. Bayangkan kalau misalnya itu tajam-tajam kayak aero handlebar, menyakitkan, ya. Dan jangan kaget, sudah ada banyak orang yang komplain akibat tangannya sakit gara-gara integrated handlebar. Oke. Jadi ya bagi saya sih tetaplah memilih ke tradisional compact handlebar, ya. Dan satu lagi yang paling menjadi dilema dan ternyata banyak mubazir duit, yaitu integrated handlebar and stem. Waduh, itu yang lebih bikin celaka, ya. Karena awalnya kalau misalnya Anda sudah memilih 10 cm stem, misalnya sudah integrated 10 cm, kemudian dengan handlebarnya, dan ternyata Anda tidak cocok, Anda tidak bisa sembarangan ganti 11 cm, ya. Tidak bisa. Anda harus beli lagi seluruh sistem dan buang duit Anda. Tadinya misalnya Anda memilih 40, 10, ternyata nggak enak dipakai. Anda harus beli lagi yang 42, 11. Dan itu harganya nggak murah loh. Harganya selalu pasti di atas 5 juta. Taruh aja contohnya, integrated handlebarnya F12, itu sudah harganya 14 jutaan. Oke. Ya saya tidak tahu yang lain gitu, ya. Begitu sayang. Dan
Kalau saya sih, saya tetap memilih handlebar yang sedemikian, sehingga saya juga bisa memilih stemnya sesuka hati. Misalnya, tergantung rute saya, misalnya saya bisa ganti stem yang 11, stem yang 10, kalau misalnya saya ingin lebih upright, atau stem 12, ya itu. Jadi saya memang di rumah mempunyai 4 stem bahkan, ya, 11, 12, 13, dan yang minus 17 derajat itu. Oke. Hati-hati ya. Boleh integrated handlebar, tapi awas. Perhatikan juga kenyamanan tangan Anda, badan Anda ketika Anda bersepeda. Itu saja.